Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardika Salsabila Meilina, NIMPI 100 180 130. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh digitalisasi terhadap kinerja home industry atau industri rumahan. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dalam dunia bisnis saat ini, transformasi digital menjadi tantangan besar bagi home industry saat ini, karena beberapa industri dan perusahaan menghadapi banyak tekanan untuk merubah bisnis mereka secara digital. Namun, transformasi teknologi bisnis harus dipusatkan pada pengalaman pelanggan, mengoptimalkan proses operasional, dan menambah modal bisnis. UKM, usaha kecil menengah dalam ekonomi Indonesia, dikatakan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk indikator ekonomi penting serta pendapatan rumah tangga yang berdampak positif pada pertumbuhannya. Daya saing global dan upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah beberapa faktor utama untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Penekanan yang dibuat pada dampak TIK untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja home industry dalam ekonomi berkembang seperti Indonesia ini. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu tentang bagaimana peran digitalisasi sebagai kebutuhan dan peluang dalam home industry. Kemudian, tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh home industry dalam menghadapi digitalisasi. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memahami peran digitalisasi sebagai kebutuhan dan peluang dalam home industry. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh home industry saat menghadapi digitalisasi. Kemudian ada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang digitalisasi sebagai variabel dependent atau variabel X. Ini merupakan proses konversi informasi menjadi format digital di mana informasi terorganisir menjadi bit, yang hasilnya adalah representasi dari sebuah objek, gambar, suara, dokumen, atau sinyal dengan menghasilkan serangkaian angka yang menguraikan set atau sampel yang berbeda. Di dalam digitalisasi ini terdapat yang dinamakan catatan batch digital. Catatan batch digital ini merupakan metode penyimpanan catatan yang jauh lebih efisien, tetapi juga meningkatkan proses bisnis pencarian jejak batch. Dengan kata lain, digital tidak hanya membuat catatan digital dari batch saja, sebaliknya itu menciptakan mereka dalam format yang kemudian dapat Anda gunakan untuk membuat keuntungan produktivitas lebih lanjut. Menurut Sudirman tahun 2020, digital itu merupakan tentang transisi bisnis Anda ke bisnis digital. Inilah sebabnya mengapa digitalisasi kadang-kadang disebut sebagai transformasi digital. Kemudian untuk menurut Haldi Widianto, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangnya yang terdiri dari angka 0 dan 10 atau off dan on. Anda mencapai ini menggunakan teknologi digital. Jadi digital itu sendiri adalah bagian dari digitalisasi. Ini hanya bagian dari itu, meskipun hal ini karena digitalisasi melibatkan perubahan atau mengadaptasi model bisnis Anda, bukan hanya mendigital data, proses, dan tindakan Anda. Hasilnya akan menjadi bisnis yang lebih efisien dan produktif. Selain itu, digitalisasi dapat hadir Anda dengan peluang baru yang menghasilkan revenue gasi. Kemudian yang kedua yaitu yang akan dibahas tentang home industry sebagai variabel independen atau variabel Y. Home industry atau industri rumahan atau bisa dikatakan juga sebagai industri rumah tangga adalah suatu unit usaha yang tidak berbentuk badan hukum dan dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang anggota rumah tangga yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 4 orang atau kurang, dengan kegiatan mengubah bahan dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, atau bisa dari yang kurang nilainya menjadi yang lebih tinggi nilainya, dengan tujuan untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada satu orang anggota keluarganya yang menanggung resiko. Kemudian, home industry adalah perusahaan dalam skala kecil. Biasanya perusahaan ini hanya menggunakan 1 atau 2 rumah sebagai pusat produksi, administrasi, dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap tentu lebih sedikit daripada
perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Ini menurut pendapat Mulyawan tahun 2008. Kemudian teknologi digital telah maju lebih cepat daripada inovasi apapun dalam sejarah kita, menjangkau sekitar 50% populasi. Inovasi apapun dalam sejarah yang hanya dalam 2 dekade dan mengubah masyarakat dan meningkatkan konektivitas, inklusi keuangan, akses perdagangan, dan layanan publik. Teknologi dapat menjadi penyeimbang yang hebat. Terus digitalisasi ini memungkinkan bisnis dengan komunikasi instan. Bisnis sekarang menciptakan sistem yang akan mendorong pertumbuhan digital mereka, yang merupakan salah satu faktor terpenting. Kemudian selanjutnya yaitu tentang di sektor kesehatan. Itu misalnya teknologi perbatasan yang mendukung dan membantu angkatan laut untuk menyelamatkan nyawa, mendiagnosis penyakit, dan perpanjang usia harapan hidup. Namun mereka yang belum terhubung tetap terputus dari manfaat era baru ini dan tetap tertinggal jauh. Banyak orang yang tertinggal adalah perempuan, orang tua, penyandang disabilitas atau dari etnis atau bahasa minoritas, kelompok adat, dan penduduk di daerah miskin atau terpencil. Dengan merebaknya media sosial, kini menjadi keharusan bagi para pelaku bisnis untuk memiliki strategi pemasaran yang terarah. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak prospek dan juga meningkatkan jangkauan merek atau produk. Bahkan perangkat penyimpanan untuk perusahaan telah berubah. Hampir setiap perusahaan kini bergerak menuju teknologi komputasi awan untuk pengelolaan data dalam jumlah besar, dan komputasi awan ini juga telah memunculkan aplikasi berbagai solusi keamanan siber. Digitalisasi memiliki dampak yang sangat besar pada kerja dan pertumbuhan bisnis saat ini. Dengan aplikasi AL dan teknologi lainnya yang lebih besar, kita mungkin melihat landscape bisnis berubah sepenuhnya. Kemudian yang akan dibahas selanjutnya adalah kebutuhan dan peluang dalam digitalisasi home industry. Ide dasar digitalisasi adalah membuat penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan lengkap untuk mengakses sumber daya di seluruh dunia dan membuatnya bermanfaat bagi masyarakat secara bersamaan. Nyatanya, digitalisasi dikatakan sebagai kebutuhan saat ini agar lingkungan bisnis tetap sehat dan aman. Namun, tujuan utama digitalisasi adalah untuk meningkatkan akses dan pelestarian. Sebagian besar organisasi memasukkan digitalisasi dalam aktivitas dan sumber daya bisnis mereka, yang berdasarkan hal ini mereka tetap dipengaruhi oleh nilai abadi aktivitas dan sumber daya tersebut untuk pembelajaran. Home industry dengan mendigitalkan proses bisnisnya, transaksi bisnis akan hemat biaya, menghemat waktu, dan mengurangi stres. Akan ada gambar digital berkualitas tinggi dari produk perusahaan secara online, dan penjualan serta pembayaran akan dilakukan secara online juga. Ini juga akan mengurangi kehausan pada dokumen yang rapuh. Terlepas dari kebutuhan digitalisasi home industry yang tidak dapat disangkal, ada juga peluang signifikan yang dapat dibawa oleh fenomena ini pada pertumbuhan ekonomi. Peluang ini termasuk yang pertama itu penghasil pendapatan tinggi. Selanjutnya peluang untuk meningkatkan basis pelanggan, terus peningkatan efisien operasional, keterlibatan pelanggan itu yang merupakan adopsi digital dalam operasi home industry yang telah memberikan peluang bagi home industry untuk mengambil keputusan yang efektif tentang bagaimana berhubungan dengan pelanggan mereka. Dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelanggan, home industry dapat menggunakan wawasan dan kecerdasan pelanggan untuk memprediksi kebutuhan produk mereka dan merancang produk baru yang memenuhi persyaratan mereka. Kemudian
Yang terakhir yaitu tentang tantangan home industry dalam digitalisasi. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan tentang teknologi baru. Tantangan yang kedua yaitu dana tidak mencukupi dan infrastruktur yang buruk. Yang ketiga tantangannya adalah kerangka regulasi yang tidak efisien. Kemudian yang keempat itu yang terakhir adalah tantangannya kurangnya manajemen yang kompeten dengan keterampilan TIK. Kesimpulan yaitu digitalisasi bisnis di Indonesia sebagian besar didorong oleh laju digitalisasi konsumen. Hal ini mengakibatkan peningkatan lalu lintas data dan percepatan pendirian startup berbasis teknik baru untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan. Sektor usaha kecil dan menengah dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Studi menyimpulkan bahwa digitalisasi berdampak positif terhadap kinerja operasi home industry di Indonesia, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan, mendorong peluang kerja, dan juga memberikan peluang bisnis bagi home industry dalam maupun luar negeri. Untuk saran yang pertama, home industry perlu meningkatkan strategi yang dibuat dalam proses global teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan operasi bisnis. Untuk saran yang kedua, yaitu home industry harus meningkatkan akses ke informasi untuk meningkatkan peluang jaringan. Hal ini akan membutuhkan kerjasama antara semua pemangku kepentingan termasuk asosiasi home industry dan organisasi perantara untuk memperbaiki kekurangan dalam sumber informasi yang ada dan memperkuat hubungan internasional antara pusat arus informasi yang relevan dan